kuliah untuk mewawancarai. Sebelumnya, berkenankah Bapak untuk memperkenalkan diri? Saya Doni Noparianto Kurniawan, Notaris PPAT di Kabupaten Magetan. Jadi apa yang Bapak mau ketahui? Ya, baik, langsung masuk ke pertanyaan ya Pak. Yang pertama, bolehkah Bapak bercerita sedikit tentang jabatan sebagai notaris sekaligus PPAT dan apa saja wewenang dalam peralihan hak atas tanah? Jadi gini, notaris dan PPAT itu kan dua jabatan yang berbeda. Satu, notaris itu kita di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang itu tugasnya untuk notaris kebanyakan menuangkan kehendak para pihak mengenai perjanjian-perjanjian, pendirian badan hukum, dan semacam apa ya, istilahnya ya pokoknya tentang perjanjian-perjanjian kebanyakan. Kalau PPAT itu kami di bawah wewenang Kementerian ATR. Jadi tugasnya PPAT membuat akte untuk peralihan hak atas tanah. Jadi ada 8 wewenang untuk pembikinan akte. Itu tugasnya PPAT. Jadi kalau notaris belum tentu juga merangkap PPAT karena harus ikut ujian dan apa itu pengajuan SK ke Kementerian ATR. Sebaliknya juga PPAT belum tentu juga jadi notaris karena satu kuota. Jadi kalau kuotanya notaris sudah penuh, mungkin dia bisa ambil PPAT-nya dulu sambil nunggu kuota di kabupaten tersebut ada, itu baru bisa ambil. Jadi kalau lebih mudah memindahkan PPAT daripada memindah notarisnya gitu. Jadi benar PPAT-nya di Surabaya, tapi untuk pertama kali kalian tidak akan bisa masuk ke Surabaya untuk notarisnya karena satu ya formasinya pasti sudah penuh, kedua harus untuk awalan kan kita disuruh ngambil yang daerah istilahnya kelas C, kelas D. Kelas B itu untuk ibu kota provinsi, kelas A khusus Jakarta. Jadi kita perpindahan itu bisa setelah 3 tahun baru bisa mengajukan ke pindah ke daerah lain. Lalu kalau dalam praktik jual beli tanah biasanya tahapan apa saja yang dilakukan oleh PPAT dari awal sampai selesai? Dari awal pastinya kan menanyakan betul tidak terjadi jual beli. Kalau memang sudah diakui dan mau diproses bagaimana, kami akan meminta identitas para pihak. Jadi ya disiapkan kan KTP KK, SPP TPB, terus kami juga akan minta lokasi, foto objek, dan langkah-langkahnya biasanya kalau mereka langsung datang minta di tanda tangan, ya kami akan siapkan draftnya. Jadi tapi untuk penomoran aktenya baru bisa kami sahkan setelah pajak terbayar karena berbenturan dengan perda. Jadi perda di Magetan mewajibkan bisa menomori akte setelah pajak terbayar. Jadi terjadi pergeseran kevalidan dananya. Tanda tangan tanggal sekian, kita ngurusin KKP-nya mulai plotting, suel, checking, ZNT itu kan butuh waktu. Juga untuk pengajuan pajak kan butuh waktu. Tanggalnya berbeda. Jadi nggak bisa langsung gitu? Nggak bisa, kecuali mereka serahkan dulu, kita lakukan proses dulu, checking, plotting dan lain-lain sampai pajaknya oke terbayar, lalu kita baru bisa
kita juga bisa memenuhi hal itu. Tapi kan orang jual beli kan butuhnya mintain dan bayaran. Nah, jadi tanda tangan dulu transaksi di sini atau setelah pulang dari kami tidak tanda tangan ke bank ya. seperti itu sih Mbak. Kemudian terkait dengan dokumen itu, dokumen apa saja yang biasanya harus dipersiapkan oleh penjual dan pembeli sebelum pembuatan akta jual beli? Jadi kalau atas nama sertifikat atau penjualnya masih hidup itu KTP dan KK dengan pasangan, kecuali hartanya itu harta warisan atau bawaan yang sudah atas namanya dia sendiri itu bisa bertindak tanpa pasangan. Jadi yang disiapkan cuma KTP dan KK, SPP dan DGB, untuk pembeli juga KTP dan KK. Terus dari untuk pengajuan pajak kami perlu foto objek juga untuk koordinat seperti itu. Kecuali kalau atas nama sertifikat sudah meninggal, kami meminta akta kematian untuk yang meninggal mulai tahun 2013 itu diwajibkan akta kematian. Kalau meninggalnya di bawah 2013 pakai surat keterangan kematian dari desa diperbolehkan. Jadi dengan KTP dan KK para ahli waris, yang lainnya sama SPPT, PPP, foto objek, lokasi tetap harus ada. Juga nanti kalau misal ada penataan batas atau pemecahan sertifikat itu patoknya harus ada foto pakai aplikasi Geoda. Lalu dalam proses tersebut, bagaimana peran PPAT untuk memastikan transaksi itu aman dan memiliki kepastian hukum bagi pedagang? Ya, sebenarnya itu sebelum proses penandatanganan yang betul ya kami akan proses checking, tapi sebelum checking langsung checking sekarang tidak bisa, harus plotting dulu soalnya oke, baru akan kita lakukan checking. Nah dari checking itu untuk menjaminnya biasanya akan ketahuan di checking ada blokir atau tidak, ada data yang tidak sesuai atau tidak, itu keamanannya ya dari checking tersebut. Jadi kesamaan fisik dengan yuridis yang dipegang para pihak salinan. Sertifikat itu kan salinan dengan yang aslinya buku tanah di BPN itu harus sama isinya. Kalau ada berbeda yaitu lolos atau tidaknya di checking tersebut. Kalau checkingnya datanya tidak sama ya tidak akan bisa lanjut prosesnya. Kemudian setelah akta jual beli itu ditandatangani, proses selanjutnya seperti apa sampai sertifikat atas nama pembeli itu terbit? Ya ditandatangani ya dengan kutipan tadi ya Mbak. Kalau langsung belum ada plotting, soal, checking, ZNT, ya itu kan belum bisa lanjut untuk penomoran. Tapi kalau tanda tangan dulu kita bisa, tapi kita sampaikan nomornya kan mundur. Kalau enggak kami ya didenda 10 juta kalau kasih nomor sebelum pajak terbayar. Jadi tahapannya yang ya kita plotting, terus ajukan surat ukur elektronik, checking ZNT itu setelah pajaknya terbayar, karena checking itu sekarang cuma 7 hari. Kalau dulu berapa? Dulu masih 1 bulan oke diterima. Sebenarnya aturannya 7 hari. Cuma kebijakannya dari BPN bisa sebulan bisa. Nah sekarang kita checking malah belakangan karena setelah pajak terbayar baru kita ajukan checking. Kalau mau checking dulu otomatis nanti checking lagi dilakukan 2 kali. Nah itu nanti biasanya juga pengaruh di biaya, pengaruh tambah checking.
kalau di wilayah Magetan peralihan hak tanah yang paling sering terjadi itu apa ya Pak? Apakah jual beli, hibah atau waris? Semuanya hampir berimbang sih Mbak, karena kebanyakan saat ini ya dari waris, habis dari waris dilakukan jual beli atau HP-HP juga. HP-HP kan ada pembagian hak bersama, tapi kalau sudah dari awal sudah tahu bagiannya siapa, itu prosesnya bisa dikombinasi, jadi turun waris dan pembagian waris. Begitu keluar langsung ke nama salah satu waris, dilampiri surat pembagian waris dari para pihak. Kalau enggak ya turun waris jadi dulu, nanti baru proses atau apa itu APHB, akte pembagian hak bersama. Itu yang suka notaris karena 2 kali proses. Biayanya 2 kali, jenengan pajak 2 kali, susah. Kemudian selama Bapak menjalankan jabatan sebagai PPAT ini, kendala atau permasalahan apa yang paling sering ditemui dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut? Yang sering menjadi kendala kami PPAT itu kadang waktu pengecekan atau waktu plotting koordinatnya tidak sama, karena zaman dahulu koordinat kan yang penting plotting itu ke titik, bukan beda pakai koordinatnya mereka yang masukkan di apa di petanya mereka. Nah, karena sekarang elektronik kan harus sesuai betul. Kendalanya ketidaksesuaian data yuridisnya di BPN yang bikin susah. Terus kadang kita tahunya habis kita plotting, oh ini kena penataan batas. Nah kalau kita tidak ada pembicaraan dulu dengan pemohon akan ribut di situ. Masalahnya penataan batas ada biayanya. Nah, itu yang bikin kami susah itu. Terus kadang ada yang maksa pajaknya piro. Nah, kalau tahu pajak pastinya penentunya bukan kami. Kami hanya mitranya BP apa itu Pemda, khususnya BPKPD untuk pengajuan pajak BPHTB-nya. Jadi kadang maksudnya itu pajaknya berapa lah. Penentunya kami, bukan kami. Lalu aku matok segini, terus bayar segini, ada mereka Pemda menilai lebih, siapa yang mau nambahi. Itu yang jadi kendala, itu tidak ada patokan pasti dari Pemda juga lah untuk validasi pajaknya nilainya berapa. Itu yang bikin kami kesusahan juga. Jadi ada ini ikut SOP atau ada nilai yang diberikan daerah, mungkin ya ini kelas 1 segini, kelas 2 segini, itu tidak ada. Jadi kalau pemohon maksa pajak piro lah, itu kami yang kesulitan juga. Misal nih Pak, terjadi kesalahan dalam pembuatan akta, bagaimana bentuk tanggung jawab dari PPAT itu seperti apa? Kesalahan akte semacam apa Mbak? Kalau memang ada salah akte, itu kan kita bisa renvoy. Jadi gini, proses alurnya itu penandatanganan akte kan dilakukan plotting, surat, checking, JTT. Habis itu kita nomori, kita proses, kita masukkan online, proses online kan dulu, pendaftaran itu lewat notaris PPAT juga. Setelah itu berkas kita kirim ke BPN. Saya juga tidak langsung masuk, mereka lakukan pengecekan lagi, diteliti semua. Jika ada kalau salah ketik, mereka akan kabari, ini tolong dilakukan renvoy seperti itu. Nah, salah fatal enggak, cuma biasanya salah ketik atau kecuali ada para pihak tidak jujur ke kami, maksudnya tidak jujur
jujur ini anaknya 5, dibilang 2, bilang 3. Nah mungkin kebetulan kalau sana ya ketahuan, oh ini benar baru proses anaknya 5, jadi kok diakoknya 3. Nah, itu akan dikembalikan ke kami. Jadi kalau kami tidak tahu, ya bukan kesalahan kami. Kemudian bagaimana koordinasi antara PPAT dan kantor BPN dalam proses pendaftaran dan peralihan hak? Koordinasinya ya waktu kalau plotting kan kami kirimkan berkas, aja dikirimkan. Koordinasinya biasanya ya waktu itu Mbak, pemeriksaan berkas komplit setelah penandatanganan. Kalau enggak ya, kalau enggak ada masalah ya jarang kami komunikasi, karena ada staf kami yang langsung ke BPN mengurusi. Jadi koordinasinya langsung dengan staf-staf yang di BPN. Sekarang walaupun kita punya grup langsung dengan para pejabatnya, mereka sukanya koordinasi dengan para staf yang di BPN. Kadang kita yang mangkel, minta apa aturan baru kok yang dikasih tahu staf-staf, kadang staf ke kami penyampaiannya kan beda. Nah itu kan kadang yang bikin kita nyuruh ke BPN ngamuk, kok sing ngamuk kok langsung ngandung stafmu apa gak ngomong. Nah terus gunanya di grup kalau notaris itu apa Pak, gak tahu sampai ini kami boleh staf. Tapi saat ini para pejabat kan sudah rollingan, yaitu komunikasi kami lebih enak. Jadi ada apa-apa kami diberitahu tiap 4 bulan ada pembinaan. Jadi ketemu, kumpul, ya sharing bareng masalahnya ada apa aja. Seperti itu sih vaksinasinya Mbak. Jadi ada tiap 4 bulan ada pembinaan dari BPN. Rutin 4 bulan sekali gitu. Kadang ya dirokok, kan kesibukannya mereka juga nggak bisa dipastikan. Tapi aturannya biasanya yang 4 bulan atau paling lama setengah tahun sekali lah. Kadang ya mereka minta, atau kalau para PPAT itu bisa undang kami di luar jam kerja, kita ngopi bareng atau apa, itu kan kami bisa kasih juga. Cuma selama ini tidak pernah. Kemudian Bapak, misalnya nih dalam sertifikat itu tercantum luas tanahnya 500 meter, tapi setelah pengukuran langsung oleh BPN itu luasnya 470. Nah pertanyaannya nih, apakah akta jual beli tetap bisa dibuat? Kemudian bagaimana solusi administratif yang harus ditempuh? Dan yang terakhir itu, apakah perlu pembetulan data fisik sebelum pendaftaran? Ya makanya tujuannya tadi voting itu kan, jika datanya selisihnya terlalu banyak, itu akan ada proses penataan atas dulu. Baru setelah itu data dibetulkan, kan penataan data semuanya dibetulkan, baru lanjut ke peralihan haknya. Jadi tapi kalau tidak ekstrim, ya ukuran dahulu dengan keadaan sekarang pastinya berbeda, apalagi untuk pertanian. Kalau perumahan ya tembok bisa tembok. Kalau pertanian biasanya yang sering berubah di situ, karena ya tahu sendiri lah, orang panen gandengan kotor. Nah, seperti itu yang bikin berubah itu Mbak. Tapi kan juga ada pernyataan juga dari BPN, semuanya mengikuti pengukuran yang dilakukan di lapangan sesuai batas yang ditunjukkan ke mohon. Jadi walaupun ya penataan batas nanti terimanya yaitu mau nggak mau sesuai batas
kan hasilnya ya ini kamu ngotot iki kudune sak ngene di lapangan yang akan membuktikan atau sampean mana kemudian bagusnya mana kan dengan bagus kan juga akan dipanggil ini sudah betul belum bagusnya di sini yang sudah kan titik katanya baru bisa Kalau di Magetan ini sendiri tuh ada nggak sih Pak kasus yang kayak tadi itu banyak? banyak mbak banyak karena nggak bisa dipungkiri teknologi dulu meteran sekarang alatnya canggih terus keadaan tanah dengan banyak populasi yaitu bisa ditambahi bisa geser atau jenengan kalau enggak lama enggak disobong ya kan patok itu geser nah, seperti itu banyak kalau di sini kalau letter C itu enggak bisa jadi patokan kelasnya plus minus bisa plus banyak bisa minus banyak enggak akan pas karena tahunnya 60-an letter C dari tahun 60 sekarang 2020 udah berapa anu jauh berubahnya. Lalu apa saran Bapak untuk masyarakat supaya peralihan hak atas tanah berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di lingkungan? Kalau memang masih sertifikat lama ya mau nggak mau kan diperbarui. Kalau masih pegang sertifikat yang gambar bulan dunia yang masih ada itu segera diperbarui. Satu datanya kan harus apa itu diperbaiki lagi karena ukurannya kalau bulan dunia masih ada yang pakai pensil denanya. Nah itu untuk menjamin kepastian ukuran atau apa ya diperbarui sertifikatnya baru. Nah ini kan kemarin juga ada segera berubah ke elektronik juga kan di GIG atau di TikTok. Tapi kalau dananya siap nggak apa-apa. Tapi khusus apa khususnya yang masih sertifikat lama itu yang wajib diperbarui. Tapi kalau sudah tahun agak baru selama tidak ada peralihan ya tidak masalah. Kaitannya bayar. Semisal masih servis bola itu kan orang awam kan Pak yang punya. Terus yuk tidak ada yang mau jual tanahnya itu. Misal 2030 mau jual itu gimana Pak itu prosesnya? Harus itu nanti dilakukan bahasanya sekarang penataan batas. Ya dulu kan diperlukan ganti batu, diukur, ganti ini batu ini diganti yang baru. Jadi menjamin namanya dulu ukurannya apa itu difitkan lagi karena dari tahun 60-an sertifikat tersebut harus dilakukan penataan batas dulu lah. Baru bisa nanti peralihan. Tapi ada peraturan baru yang mengklaim kalau belum diperbarui sampai 2000 berapa itu gimana Pak? Enggak ada, bukan di TikTok, itu mintanya BPN segera diperbarui. Itu denanya kan sekarang dena digital, jadi banyak dena yang masih tumpang tindih. Nah itu kalau tumpang tindih kan harus dibetulkan penataan batas lagi. Kalau misal ada kasus yang sertifikat ganda kayak gitu gimana? Sertifikat ganda penyelesaiannya itu biasanya lewat pengadilan sini. Ya nanti akan dibuktikan namanya jalurnya itu dulu gimana. Itu harus diulik sejarahnya dulu. Betul. Di BPN kalau bisa dimediasi BPN selesai ya salah satu pasti akan dibatalkan. Tapi mas banyak kan nggak terima kan, sama-sama rumongso boleh hak. Nah itu nanti akan dijadikan gugatan, terus salah satunya ya dibatalkan sama pengadilan.
dulu pencatatan BPN kan nggak secanggih sekarang, banyak yang belum tercatat, pengajuan yang lain lewat level C atau apa PTSL kebobolan katanya kan nggak match, jadi bisa tapi ternyata tempatnya sama, kebanyakan ganda di Magetan. Bapak terima kasih atas waktunya telah berkenan diwawancara. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita. Belajar Pak. Iya. Ada yang aturannya ganti terus. Nggak ada yang sekarang timbul tuh pas lulus terus ganti. Terima kasih Pak. Bapak mau foto? Jadi,